dan angka penting. Oke, nah pada video kedua gitu ya, adik-adik diharapkan mampu menuliskan notasi ilmiah ya, serta melakukan perhitungan angka penting. Nah, apa sih notasi ilmiah itu adik-adik? Yuk kita lihat bersama. Oke, notasi ilmiah itu mempunyai fungsi atau manfaat yang sangat banyak gitu ya. Yaitu apa? Mempermudah dalam penulisan dan perhitungan yang besarannya memiliki nilai sangat besar atau sangat kecil. Contoh deh, kalian nulis ini masih bisa 1 juta meter. Gampang ya. Nulis ini 0,00786 cm. Gampang. Ini ya nambahlah nolnya jadi ada berapa tuh? Ada 9. Ya, ada 8. Ya, 2 miliar ampere. Bagaimana dengan ini? Selip 1 nilai nolnya gitu ya, bisa bahaya gitu ya. Apalagi yang ini. 0,00000000000000034 mol ya, terlalu banyak. Ya. Seperti ini, sangat besar. Ya. Nah, makanya kita apa? Kita membutuhkan notasi ilmiah ya. Jadi kita akan mengubahnya angka-angka yang besar ini kalau misalkan kita hitungnya pakai kalkulator ya, selip 1 0 saja gitu ya. Maka akan terjadi apa? Akan terjadi kesalahan yang fatal, apalagi kalau itu adalah data penelitian gitu ya. Jadi adik-adik gitu ya, kita akan mengubahnya menjadi notasi ilmiah. Nah, gampang banget kok notasi ilmiah itu. Caranya adalah dengan menggeser-geser komanya sehingga menjadi bentuk A, B, C kalikan 10 pangkat M. Ya, sesimpel itu. Ya, langsung aja yuk kita praktek. Nah, kita lihat yang pertama. Ya, di sini ada 1 juta. Maka lihat di sini ya. Di sini kamu taruh angka komanya di belakang dulu. Karena ini nggak ada koma kan, taruh paling belakang. Ya, lalu kita geser. Lihat yuk, hitung jumlah pergesernya sehingga tadi apa? Membentuk ya A, BC. Itu ya, di sini berarti apa? 1,00. Ya, kita lihat. 1 2 3 4 5 6. Sehingga kita bisa menuliskannya seperti apa? 1,00 kali 10 pangkat 6. Bisa ya? Oke, sekarang kita ubah 2 miliar ampere ini menjadi notasi ilmiah. Bagaimana caranya? Sama ya. Ditaruh apa? Komanya di belakang. Lalu kita bikin dia menjadi apa? Berarti 2,50 atau 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti dia akan sama dengan apa? 2,5 kali 10 pangkat 9 ampere. Yuk, sekarang kita lihat. Kalau ini ingin dijadikan 1,567. Ya, masih satu angka di depan koma. Maka sama caranya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Ya, jadi 1,567 kali 10 pangkat 12. Atau kalau mau kita bikin dua angka di belakang koma gitu ya. Maka ingat kalau angka ini lebih dari 5, maka pembulatan tambah 1 ke depannya. Sehingga ke depannya berapa? 1,57 kali 10 pangkat 12. Yuk, yang terakhir ada berapa? Hitunglah. Jawabannya adalah ya, 1,75 kali 10 pangkat 14 watt. Ya, jadi kalau pergeserannya ke depan, angka pangkatnya positif. Ya, kita lihat yang pergeserannya ke belakang. Contoh, kita punya 0,00786. Ingin kita ubah menjadi 7, gitu ya misalnya. Maka adik-adik geser di sini. Ya kan, komanya udah ada nih, tinggal digeser. 1,
2, 3. Kalau mau jadi 78,6, maka geser lagi 4. Sehingga kita dapatnya berapa? Ya, kalau mau ke sini berarti kita dapatnya apa? 78,6 kali 10 pangkat minus 4. Tapi kalau kita hanya mau berhenti di 7,86, maka gesernya berapa? 1, 2, 3. Ya, berarti jadinya berapa? 7,86 kali 10 pangkat minus 3. Bisa dipahami, Dek? Yuk, sekarang ini bikin jadi 8,6. Komanya ada di sini. Berarti geser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti berapa? 8,6 kali 10 pangkat minus 9. Ya, karena kalau geser ke belakang pangkatnya menjadi negatif. Ya. Kemudian kita lihat yang ini. Kita ubah menjadi 4,789. Jadi berapa, Dek? Hitung yuk. Geser komanya. Ke sini. Jadi berapa? Ya, 4,789 kali 10 pangkat 8 Hz. Atau kalau kalian mau bikinnya misalkan 2 angka di depan koma atau 2 angka belakang koma, jadinya berapa? Iya, 47,89 kali 10 pangkat minus 9. Bisa dipahami ya? Oke yuk, yang ini yuk. Haha. Jadikan 3,4. Ya? Oke, kita hitung. Sudah? Dicatat? Cocokkan dengan Mbak Mel. 3, 6, 9, 10, 11. Betul? Tadi berapa? 3. Mama tandain deh biar kalian itu. Ke sini berapa? 3. Masya Allah, sini. Lola. Ya, ini di sini 3. Terus 6. Ya kan? 9. 12. Berapa? 3,4 kali 10 pangkat 12. Bisa ya adik-adik ya? Nah, itu adalah dengan cara menyajikan menggunakan ilmiah. Kita juga bisa menggunakan singkatan. Nah, slide berikut akan menyontohkan untuk singkatan. Oke, di sini ada beberapa soal gitu ya. Ini adalah notasi ilmiahnya ya. 1 kali 10 pangkat 6. 2 kali 10 pangkat 9. Ya, 1,567 kali 10 pangkat 12. 7,8 kali 10 pangkat minus 3. Maka yang kita lihat di sini adalah bilangan berpangkatnya. Ya, nah caranya apa? Bilangan berpangkatnya ini kita akan ubah menjadi suatu singkatan yang menggunakan awalan. Contoh, 10 pangkat minus 18 itu simbolnya A atau. Femto itu 10 pangkat minus 15 sampai dengan tera itu maknanya apa? 10 pangkat 12. Contoh di sini. 1, ini ya. 1,00 kali 10 pangkat 6. Kuncinya ini. 10 pangkat 6 itu sama dengan apa? Hati-hati, bukan minus 6. Tapi apa? Sama dengan mega. 10 pangkat 6-nya ini boleh kita ganti dengan M. Sehingga kita tulisnya apa? Sama dengan 1,00 mm. Bisa ya, Dek ya? Oke. Kita coba untuk yang 10 pangkat 9. 10 pangkat 9 sama dengan apa, Dek? Iya, sama dengan 3. Maka kalian tulisnya apa? Ya, 2,5. Ya toh? Apa? 10 pangkat 9 berarti giga ampere. Bisa dipahami? Ya. Lakukan untuk 1,567 kali 10 pangkat 12 dan 7,6 10 pangkat minus 3. Ya. Nah, ternyata dapatnya apa di sini? Ya, 10 pangkat 12 itu setara dengan ya
tera. Jadi dia terajoule gitu ya. Kemudian yang ini ya setara dengan berapa? Mikrometer. Bisa ya? Ya, soal itu pasti keluar saat ujian. Nah, sekarang Bu Amel mengenalkan kembali gitu ya. Sekarang adalah bagaimana cara kita mengenal ada angka pasti dan angka taksiran. Nah, angka ini sangat penting bagi kita dalam melakukan proses penelitian atau pengukuran. Contoh misalkan kalian ingin melakukan titrasi, lalu kalian ingin mendapatkan akurasi yang pasti, maka nanti kita akan mengenal ada angka pasti dan angka taksiran. Nah, contohnya, yuk kita lihat yang pertama. Kolom baca ini D. Lihat, kalau bulat baca nolnya dari mana? Dari atas ya, gitu ya. Sekarang kita lihat, ini bacanya berapa? Kita lihat di sini. Bentar. Ya, 0, ya. Ini 1. Berarti tiap skala harganya berapa nih? Cara ngeceknya gini, ya. Ini 0 ke 1 ada berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 garis. Berarti tiapnya, kalau misalkan di sini ada 1 mili, ya, maka setiap garis kecilnya ini berarti berapa? 1 dibagi dengan 10 atau berapa, sayang? 0,1. Ya, setiap garis kecilnya ini adalah 0,1. Sekarang kita lihat di sini. 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Nah, tapi lebihnya berapa? Lebihnya setengahnya. Dari berapa tadi? Setengah dari 0,1. Sehingga kita bacanya berapa? 1,6 ditambah setengah kali 0,1 berapa? 0,05. Sehingga kita dapatkan berapa, Dek? 1,65. Paham? Ya. Oke, next kita coba lagi yuk. Sekarang, kalau yang ini. Berapa? 2,1, 2, 3,4. Yuk, 2,4 persisnya berapa? Ya, ada yang bilang berapa? 2,41 Bu, 2,42 Bu, 2,4 sekian gitu ya. Nah, 2,41, 2,42, angka ini kan sama semua nih kalian nyebutnya. Nah, angka yang kompak disebutkan sama atau pasti gitu ya, atau angka yang jelas-jelas tertempel di sini gitu ya, di garis ini, maka kita sebutnya sebagai angka pasti. Sedangkan angka taksirannya adalah berapa? Ya, tergantung dengan penglihatan masing-masing gitu ya. Tapi yang namanya angka taksiran pun harus masuk dalam ranah logis. Contoh, boleh nggak di sini Bu Amel bilangnya 4,49? Ya, nggak logis karena harusnya 4,49 lebih mepet ke arah 2,5. Bisa dipahami ya, jadi tidak bisa. Oke, kalau yang ini bacanya bagaimana? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa? 0,7. Ya. Berapa tadi? 0,7. 0,7. Ya, ini angka pastinya. Lalu tambahkan angka taksirannya gitu ya. Kalau dia pas nempel, maka tambahkan satu angka 0 di belakangnya. Paham? Ya, sehingga angka 7, 0,7 ini adalah angka pastinya. Ya. Angka 0 di sini adalah angka taksirannya. Contoh lagi di sini deh. Misalkan ini. Kalian bacanya berapa nih? 1,2. Ini adalah angka pasti. Kalau dia pas nempel gitu ya, maka tambahkan 0. Selalu seperti itu ya, Dek ya. Sehingga kita dapatnya berapa? 1,2 itu adalah angka pastinya. Dan 0 karena pas nempel gitu ya, semua menaksir nilai 0, maka ini adalah angka taksiran. Jadi setiap membaca alat itu selalu harus ya, jumlah angka komanya itu adalah ditambah dengan satu angka belakang koma setelah angka pasti. Bisa dipahami ya?
Oke. Nah, untuk angka ralat gitu ya, angka ralat ini adalah apa sih? Nilainya setengah dari skala terkecil. Jadi kalau kita mau lihat alat itu bagus apa enggak, kita lihat dari angka ralatnya gitu ya. Angka ralatnya bagaimana? Contoh tadi kita punya 1,65 mililiter ya. Ini boleh kita tuliskan dengan 1,65 plus minus 0,05. Dapat dari mana 0,05-nya ini? Lihat di sini. Ya. Dia di sini ada 2 angka di belakang koma. Berarti skala terkecilnya berapa? 0,0 ya. Sorry. Duh. Bentar. Ambil ulangi. Ya. Di sini kita lihat. Ya. Angka pastinya adalah satu angka di belakang koma. Ya, angka pastinya ada satu angka di belakang koma. Berarti skala terkecilnya untuk yang ini berapa? 0,1. Ya kan, ini dari angka pasti. Nah, untuk menemukan angka ralatnya berarti 0,1-nya dikalikan dengan setengahnya. Ya kan, dapatnya berapa? 0,05. Paham? Ya, sehingga dapatnya apa? 1,65 plus minus 0,05. Saya deh ya. Oke, bagaimana dengan yang ini? 2, seandainya kalian punya 2,338. Kalau mau menuliskan dengan angka taksirannya, maka bagaimana caranya? Ya, lihat di sini. Berarti yang ini pasti angka taksiran, ya kan? Maka angka pastinya berapa? 0,0 berapa? 1 ya. Atau 2 angka di belakang koma ya. Lalu kalian kalikan dengan setengahnya sehingga nanti didapat berapa? 0,05 gitu ya. Sehingga dapat kita tuliskan untuk 2,338 plus minusnya adalah 0,005 ml untuk angka ralatnya. Bisa dipahami ya, Dek ya? Oke. Nah, kenapa kita harus mengenal angka penting, angka taksiran, dan angka ralat? Karena nanti kalian akan melakukan operasi hitung dari angka penting. Ya, nah sekarang Bu Amal ingatkan dulu, apa sih angka penting gitu ya? Angka penting adalah angka-angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, ya, yang terdiri dari angka pasti, ya, dan satu angka taksiran. Ya, tadi kan udah belajar angka pasti dan ada angka taksiran ya. Nah, kedua gabungannya itu yang kita sebut dengan angka penting. Berarti dia apa? Hasil pengukuran. Nah, angka penting syaratnya ini, semua angka bukan 0. Berarti 1 sampai 9 angka penting. Atau 0 bisa jadi angka penting dengan syarat apa? Dia di antara angka bukan 0. Jadi dia di tengah-tengah. Lalu yang ketiga, angka 0 berada di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0. Oke, banyak kali nolnya di sini ya. Oke, langsung aja ke contoh. Nah, angka yang bukan merupakan angka penting, ya, berarti apa tadi? Angka 0 yang di sebelah kiri bukan 0. Contoh. Kita lihat di sini, dengan kebalikannya, ya. Tadi kalau dia di sebelah kanan, maka dia angka penting. Sekarang kita lihat. Di sini ada 0,00675. Angka 0 yang berada di sebelah kiri angka bukan 0, bukan angka penting. Maka di sini angka pentingnya hanya ada 3. Di sini angka pentingnya hanya ada 1. Ya, atau angka 0 yang ada di sebelah angka bukan 0, tanpa desimal. Atau tanda khusus, misalkan garis pada angka yang diragukan, ya, maka dia bukan merupakan angka penting. Contoh 500, angka pentingnya berapa? Ya 5, hanya 1. 2050, hati-hati di sini, ada berapa angka penting? 2 angka penting. 0 ada di antara angka bukan 0, berarti di angka penting. 5 bukan angka 0, berarti penting. Tapi karena di sebelah kanannya ada angka 0 dan dia bukan, ya, atau tidak diikuti dengan tanda khusus atau bukan berada di samping angka desimal,
ya, bukan di kanannya desimal, maka dia apa? Ya, dia bukan angka penting. Jadi untuk 2050 hanya ada 3 angka penting. Ya, kita langsung saja ke contoh soal. 0,00078 berapa angka penting? Langsung aja jawab. Hanya ada 2 angka penting. Nomor 2. 5,67008 ada berapa angka penting? Ya, ingat nolnya di sini gitu ya, ada di antara 2 angka bukan 0. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka penting. Paham? Nomor 3. Jelas ada berapa? 5 angka penting. Oke, Bu Amel lompat. Ya. Nomor 6, ada berapa angka penting? Ingat, kalau 0 yang tidak diapit oleh angka penting, maka dia bukan angka penting. Sehingga untuk 4000 ini hanya ada 1 angka penting. Bisa ya? Untuk soal nomor 4578 kalian kerjakan sendiri. Oke, nah setelah kalian paham itu gitu ya, kita akan melakukan operasi hitung angka penting. Nah, prinsipnya ya sih ada menjumlahkan, mengurangkan, mengkali, dan membagi gitu ya. Nah, oke, ini nggak akan Bu Amel bacakan, kalian boleh baca sendiri. Bu Amel langsung aja ke contoh, gitu ya. Nah, ini kalian boleh pakai bantuan kalkulator. Bu Amel siapkan dulu kalkulatornya, sebentar. Oke. Nah, di sini prinsipnya adalah, gitu ya, prinsipnya adalah untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, ya, maka hasilnya adalah tidak boleh lebih akurat dari angka terkecilnya. Oke, sekarang kita lihat dulu. Oke, Bu Amel mau ambil kalkulatornya. Sebentar. Oke, adik-adik agak lola ya, sabar ya. Oke. Nah, kalian boleh pakai kalkulator gitu ya. Di sini Bu Amel pakai bantuan kalkulator. Ya. Di sini prinsipnya apa tadi? Prinsipnya adalah tidak boleh lebih akurat dari angka paling akurat. Sekarang 3,7 dan 0,57. Yang ini satu angka di belakang koma, ini 2 angka di belakang koma. Maka aturan mainnya apa, Dek? Ya, berarti yang paling akurat adalah yang komanya paling banyak. Artinya kita tidak boleh memuat angka 2 angka di belakang koma, atau prinsipnya gini taksirannya gitu ya. Di sini ada angka taksirannya ya, 1 angka di belakang koma. Kalau yang ini dia 2 angka di belakang komanya, maka yang kita ambil adalah yang paling dekat dengan komanya ya. Maka kita ambilnya apa? Berarti dia hasilnya harus 1 angka di belakang koma, karena yang 0,5 kan tadi apa? Tidak boleh lebih akurat atau tidak boleh jumlahnya ya lebih akurat dari angka paling akurat. Berarti di sini berapa? Langsung aja kita lakukan ya operasi hitungnya. 3,7 dikurangi dengan 0,57. Oke. Hasilnya kan 3,13. Maka kalau kita pakai aturan angka penting tadi berarti apa? Kita ikutnya ke koma yang paling sedikit. Di sini berapa? 3,7. Maka hasilnya berapa di sini? 3,13 atau 3,1. Ya. Ya, ambil 1 angka di belakang koma. Berarti di sini hasilnya adalah 3,1. Paham? Bisa? Ya. Karena dia tidak boleh lebih akurat dari angka paling akurat. Oke, sekarang 10,25 dikurangi dengan 30,77. 755. Berapa di sini? Negatif 20,505. Hati-hati. Di sini gitu ya, prinsipnya kita lihat di sini. Di sini dia 2 angka di belakang koma. Di sini dia 3 angka di belakang koma. Maka tidak boleh ambil yang mana? 3 angka belakang koma, karena ini yang paling teliti atau paling akurat. Maka kita ambilnya adalah yang 2 angka belakang koma. Sehingga hasilnya berapa?
Ya, negatif 20,5. Ingat, hanya boleh dua angka di belakang koma. Maka angka 5 yang di belakangnya ini, ingat kalau 5 ke atas, pembulatan 1 ke depan. Sehingga hasilnya berapa? Negatif 20,51. Bisa adik-adik? Ya. Oke, sekarang di sini. 2,45, 3 angka belakang koma. 2,35, 4 angka di belakang koma. Kemudian di sini ada 2,5, 1 angka belakang koma. Maka hasilnya nanti akan berapa angka di belakang koma? Ya, kita pakainya adalah ya, apa? Tidak boleh lebih dari angka yang paling akuratnya. Bisa ya, berarti 3,455 ditambah dengan 2,355 ya. 5 ditambah dengan 2,5 ya. Sehingga hasilnya adalah tidak boleh lebih akurat daripada yang ini. Berapa nih? 8,355 ya. Berarti harus paling tidak 3 angka di belakang koma ya. Bisa dipahami, Dek? Ya, jadi tidak boleh lebih akurat dari angka paling akurat. Oke, next kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, bagaimana dengan perkalian? Perkalian lebih gampang lagi ya. Kalian cukup ngelihat gitu ya, hasilnya itu adalah tidak boleh gitu ya. Ya. Atau dia hasilnya harus mengikuti paling sedikit. Kok paling sedikit? Paling banyak adalah dari jumlah angka pentingnya. Contoh. Di sini ada 2,5, dua angka penting ya, dua angka penting. Dikali dengan 2,4 juga ada dua angka penting. Ya, kalau ada dua angka penting, maka berarti kan setara nih. Kalau setara nggak ada masalah, pilih yang paling sedikit. Ini sama-sama 2, nggak ada masalah gitu ya. Maka caranya adalah kita hitung. Ya, di sini 2,5 dikali dengan 2,4. 2,4 sama dengan berapa di situ? 6. Ya, 6 ini baru satu angka penting. Maka nulisnya di sini berapa? Karena dia mintanya kan harus sama ya, paling enggak dengan jumlahnya sama dengan angka penting paling sedikit. Di sini angka penting paling sedikitnya adalah 2. Maka nanti nulisnya adalah 6,0 ya. Nulisnya adalah 6,0. Oke, ini 4 angka penting, ini ada 5 angka penting. Maka hasilnya harus mengandung 4 angka penting. 10,25 dikali dengan 30,125. Tadi harus berapa? Mengandung 4 angka penting. Kita lihat di sini. Sini ada banyak ya. Maka cukup 1, 2, 3, 4. Berarti kita ambil satu angka di belakang koma. Sehingga hasilnya berapa? 308, ingat lihat angka di belakangnya, lebih dari 5, bulat ke depan. Sehingga jadinya berapa? 308,8. Itulah yang kalian tuliskan di sini. Bisa? Ya. Sama yuk, 2,5 dengan 3,2 sama-sama dua angka belakang dua angka penting. Maka hasilnya nanti ambil yang paling sedikit, sama-sama juga dua angka penting. Berarti 2,5 kali 3,2. 8. Karena di sini ada dua angka penting, maka jadinya 8,0. Bisa? Ya. Di sini ada berapa angka penting? 4, 1. Kemudian di sini ada berapa? 2 angka penting. Maka kita nanti akan ikut angka pentingnya mana? 1 angka penting. Jadi, operasi hitung ini hanya boleh mengandung 1 angka penting. Kita lihat. 4,005 bagi 2 kali 450. Lihat hasilnya. 901,125. Ini ada 6 angka penting. Padahal hanya boleh apa? Memuat 1 angka penting. Kalau gitu hasilnya berapa? 9? Oh ya enggak nih 9. Ketahuan anak SD. Berapa? Yes, 900. Ya, karena dia semuanya di bawah 5, maka pembulatannya kan, ya kan, tidak menambah ke depannya. Sehingga kita cukup tulis di sini berapa? 900. Nah, itulah pembelajaran kita untuk hari ini gitu ya adik-adik ya. Tadi ada pengukuran, kalian cari sendiri, pelajari sendiri, jangan lupa PR-nya. Kemudian kalian sudah belajar tadi di video kedua adalah besaran dan satuan, dan di sini adalah tentang angka penting. Oke.
kita akan kuis di pertemuan selanjutnya. Jadi hari ini baru materi aja gitu ya. Jangan lupa kerjakan PR-nya. Tetap sehat. Sekian dari Muamel atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa insya Allah minggu depan.